saya tegaskan, Allah itu cuma satu. Dia itu menyayangi semua makhluk hidupnya, tapi enggak semua makhluk hidupnya dikasih rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya sebelum hijrah Teresa Testa Rosa, dan nama saya sesudah hijrah itu adalah Khadijah. Kegiatan saya dengan keluarga sebelum saya hijrah itu papa buka usaha, dan kalau kegiatan di gereja papa sama mama jarang ke gereja kan karena sibuk, dan kalau mungkin saya dan adik-adik saya bisa dibilang aktif di gereja. Agama sebelum yang dianut itu Kristen Protestan, dan kalau dibilang seberapa aktif pada saat itu bisa dibilang aktif, cuman tidak terlalu aktif benar. Setelah itu kenapa akhirnya saya memilih Islam? Karena menurut saya Islam itu lebih ke bagaimana cara kita berpikir luas. Habis itu Islam itu mengajarkan tentang konsisten dan tentang kenyataan, bukan tentang hal-hal yang tidak bisa dijelaskan pakai logika. Contohnya seperti teori ketuhanan. Dan apa yang membuat puas secara akal logika di dalam Islam? Bagi saya puasnya saya dalam Islam secara logika, pertama saya bisa menutup diri, saya bisa menjaga diri saya sendiri. Yang kedua, jika ditanya tentang ketuhanan, tentang hukum ini, hukum tentang apapun, saya tahu, apalagi terutama tentang konsep ketuhanan. Karena kan kalau dulu ditanya, kok Tuhan kamu begini, 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 saya nggak bisa jawab kenapa bisa begitu, kenapa bisa begini. Sedangkan kalau di Islam itu benar-benar fix, benar-benar ya Allah itu cuma satu, Tuhan itu cuma satu, bukan ada anaknya lah, bukan ada bapaknya, atau bukan, ya tidak beranak sama sekali. Awalnya saya masuk Islam itu dari mama. Kan mama dulu kita punya tetangga Islam, cuman lebih kebanyakan kompleknya itu non-Islam. Terus di tetangga saya ini teman dekat mama ya karena Islam, ya mereka keluarga Islam, jadi mereka tuh nggak berantem, nggak panas hawanya. Terus juga anak-anaknya juga pakai baju tertutup, sedangkan saat itu saya, adik-adik saya seperti gitu, tidak memakai celana pendek, pakai pakaian terbuka. Akhirnya mama saya bilang ke saya ingin masuk Islam. Posisi saya baru masuk SMP kelas 9. Terus ya udah kan, saya bilang oh ya udah kalau gitu masuk aja, yang penting saya nggak masuk, papa saya nggak masuk. Terus tapi mama belum bilang ke papa, mama ngajak adik-adik mau. Akhirnya mereka ya menjalankan hukum Islam, cuman belum syahadat sama sekali. Awal-awal lama kelamaan saya lihat mama, saya tertarik, tiba-tiba tuh punya keinginan pengen masuk Islam, cuman saya masih ragu. Jadi itu masih kelas 9, akhirnya saya kan punya teman anak pendeta. Saya cerita ke anak pendeta ini, terus anak pendeta ini bilang, itu bisikan setan itu, kamu nggak usah ke sono, nggak usah. Saya salah cerita orang, jadi ya udah akhirnya saya mikirnya ya mungkin setan kali, ya udahlah nggak usah masuk Islam. Nah, akhirnya beranjak SMA kelas 1, habis itu papa akhirnya tahu mau masuk Islam, tapi belum syahadat, udah pakai jilbab gini gitu semuanya. Akhirnya papa kan marah, sekaligus papa kan pendebat Kristen sama Islam, jadi kayak papa tuh nggak suka Islam sama sekali. Kalau misalkan ada orang Islam tuh ya begitu. Terus kalau pokoknya memilih tempat yang nggak ada Islamnya. Jadi benar-benar udah jauh-jauh lah dari Islam, nggak mau ikut-ikutan.
Dan akhirnya mau nggak mau mama ngomong, terus terjadi namanya juga pertengkaran hebat. Setelah itu akhirnya papa nerima, cuman papa masih gak suka sama Islam. Setelah itu papa sering berdebat sama mama karena mama kan nggak tahu apa-apa, jadi mama tuh nggak bisa ngejawab semuanya. Akhirnya papa minta mama buat dicariin kiai yang bisa atau ustadz yang bisa menjawab pertanyaan dia. Jadi kalau misalkan kiai itu bisa menjawab pertanyaan papa dan masih bisa diterima pakai akal, papa bilang papa masuk Islam. Akhirnya mama cariin kiai, ustadz, udah dicari berkali-kali ketemu, cuman papa itu nggak merasa jawabannya itu nggak ngena di hati, nggak masih masa sih gini. Akhirnya papa kan dulu suka ada orang nyuci AC, jadi nggak ada yang tahu kalau dia itu ustadz, punya kobong gitu. Abis itu udah gitu akhirnya mama minta bantu ustadz itu buat ngomong ke papa. Akhirnya papa habis tutup toko jam 10, papa langsung pergi ketemu ustadz itu, terus ngobrol sampai jam 3 pagi. Itu posisi saya masih belum masuk Islam. Tiba-tiba papa datang ke rumah udah pakai sarung, udah pakai peci, dan ternyata udah syahadat duluan. Habis itu udah gitu saya lagi tidur dibangunin, Tessa bangun, papa udah syahadat. Yang saya itu syahadat, oh ya udah, saya tidur lagi, apa itu syahadat, nggak tahu syahadat itu apa. Udah gitu setelah itu papa udah mulai, oh Islam begini, oh Islam begitu. Tapi saya tuh masih ke gereja, masih ke itu, masih ke ini. Terus udah gitu tiba-tiba orang ustadz itu tuh, saya masih nggak tahu kalau orang itu tuh ustadz yang suka nyuci AC di rumah. Sampai akhirnya kata mama, ada ustadz mau datang, mau ngajarin Eli Feldi, ada saya kan 3, Eli, Feldi sama Theo, mau diajarin ngaji. Ya udah tuh ngajarin ngaji. Jadi setiap ngajarin ngaji saya tuh nggak pernah keluar kamar. Jadi ustadz ini nggak tahu kalau mama tuh punya anak pertama saya kan. Saya nggak pernah nunjukin muka saya, suara saya pokoknya diem aja dalam kamar. Nah terus udah gitu suatu hari saya abis pulang sekolah, saya lagi tiduran, saya langsung dikasih jilbab, abis itu dipaksa pakai jilbab, abis itu pakai celana panjang, disuruh ngaji. Otomatis kan saya nggak mau kan, saya nggak mau, cuman kata mama, coba aja dulu, dicoba lah pokoknya dicoba. Saya juga nggak mau, akhirnya ya ngaji sih, cuma sambil nangis karena kan nggak mau. Pakai jilbab juga sengaja jilbab rambutnya dikeluarin biar ustadznya lihat. Udah gitu, selesai gitu baru ngaji, keesokannya ngaji lagi, sampai males pulang sekolah tuh. Tapi tetap ngaji, cuman kalau ngaji sama ustadznya kayak diselingin, perempuan tuh harus begini, Islam tuh begini, laki-laki tuh gini, sholat tuh begini. Cuman saya oh gitu, oh ya udah. Terus sampai suatu malam papa datang abis ngaji dari pondoknya ustadz ini. Terus papa bilang, ada loh sholat tengah malam, katanya kalau sholat tengah malam didengar sama Allah. Terus saya langsung, emang ada tengah malam ibadah? Emang ada, saya juga tahu kan. Abis itu terus kata papa, saya cuma dengar sambil main HP, buka YouTube, cuma sambil dengar. Iya katanya namanya sholat tahajud gitu, gini-gini. Terus saya kan mulai kayak, emang iya ya, coba. Akhirnya saya ngambil wudhu, itu juga wudhunya namanya juga wudhu, nggak tahu orang wudhu, jadi asal basah, juga nggak dari kepala dulu, nggak dari mulut, langsung kaki, langsung itu tangan semuanya. Baru nyuri pernah makan di kamar mama, baru sholat. Itu pun sholat juga ya seapal saya sholat, cuman minta, ya Allah kalau misalkan Kristen itu nggak benar, tunjukin kalau Islam itu benar, maka saya akan masuk Islam. Selesai itu tetap ngaji seperti biasa, nggak ada apa-apa. Cuman waktu itu posisi malam-malam mama lupa kan, biasa mama habis ngaji ditaruh di dalam kamar. Waktu itu ditaruh di atas speaker. Terus saya keluar kamar, ngelirik Al-Quran, penasaran kan dalamnya apa. Akhirnya saya baca malam itu di surah Al-Baqarah.
Dan semua pertanyaan saya tentang ketuhanan, tentang ini, tentang Yahudi, tentang semua agama-agama, bahkan semua pertanyaan saya, kok di Kristen ada 2 perjanjian, kok di Kristen ada begini, ada begitu, kok ini dilarang, kok ini dibolehin, itu semua udah kejawab di surah Al-Baqarah. Cuman karena saya masih gengsi gitu kan, jadi saya nggak mau bilang, jadi saya taruh lagi, terus saya tidur. Terus beberapa hari kemudian papa bilang lagi, ada loh sholat subuh. Ya udah, saya ngerjain aja sholat subuh sama sholat tahajud. Cuman posisinya saya nggak tahu sholatnya kayak gimana, wudunya kayak gimana. Akhirnya saya berniat buat belajar sholat. Saya belajar sholat. Waktu itu HP saya kena sita sama mama kan. Jadi HP adik saya nggak disita. Jadi saya pakai HP adik saya buat lihat YouTube. Tapi saya lupa hapus historinya. Jadi ketahuan tuh kalau saya nyari bagaimana cara sholat, bagaimana cara berwudu, ketahuan sama mereka. Cuma ya namanya juga diem-diem gengsi, jadi nggak ada yang ngomong. Terus lama-kelamaan saya setiap keluar, kalau malam keluar, kan nggak pernah main sama temen ya, nggak keluar malam kayak yang lain. Cuman kalau main keluar sama mama doang. Mulai pakai baju, ya awal-awal dari baju tidur yang mulai ketutup pakai kardigan, abis pakai kardigan pakai kaos kaki, abis pakai kaos kaki akhirnya nyoba-nyoba pakai kerudung. Abis itu sempat saya pakai kerudung, saya diketawain, ya namanya juga adik sendiri kan, ih jelek, gak usah pakai. Akhirnya saya lepas lagi kerudung, udah gak usah pakai, jelek begitu kan, namanya juga masih mikirin penampilan. Akhirnya kata mama, pakai cantik kok gini-gini. Ya udahlah saya pakai keluar. Dulu ya masih dibilang masih punya pacar ya masih. Jadi kalau misalkan keluar, ya keluar jalan, saya pakai kerudung. Dia saya pakai kerudung. Dia tahu saya Kristen. Dia juga tahu keluarga saya pengen masuk Islam. Saya juga udah bilang kan. Cuman ya dia nggak melarang. Cuman kayak, oh ya udahlah kalau gitu nggak apa-apa. Ya jadi keluar saya pakai kerudung, pakai kardigan, jilbab pendek. Akhirnya waktu itu mama bilang, mama pengen nyariin saya pondok. Saya kan nggak tahu kalau misalkan masuk Islam itu harus syahadat ya. Akhirnya nyari pondok. Ada satu pondok yang datang ke Serang waktu itu saya. Terus ditolak karena saya mualaf. Karena saya mualaf dan juga belum bisa baca Al-Quran gini, jadi ditolak. Udah gitu akhirnya ketemu Anaba di website kan. Datang nih, awalnya nggak ketemu Ustaz Nababan, pertemuan kedua baru ketemu, ngobrol kan sama Ustaz Nababan, ketawa ketiwi, kita bercanda, bisu ngobrol serius. Tiba-tiba mama bilang, ayo kita ke atas, ngapain? Syahadat. Apa itu syahadat? Ya udah datang aja, datang ke sini, syahadat, ngucapin kalimat syahadat. Kayak udah gitu kan orang-orang pada nangis ya. Saya tuh kayak merasa kayak, kok saya nggak nangis ngucapin kalimat syahadat, kayak nggak ada perasaan apa-apa. Sebelum ngucap saya ada sempat ragu, kayak kira-kira bener gak ya, terus nanti apa kata orang, kayak kok gini kok gitu, kayak masih bener-bener bagi saya ini merupakan kayak perubahan dalam hidup saya drastis. Jadi tuh saya masih kayak ini bener gak sih langkah yang bener. Akhirnya ya udah saya ngucapin kalimat syahadat di sini, diberi nama Ustaz Nababan Khadijah. Habis itu seminggu kemudian saya mondok di sini. Itu masih kelas 1 SMA, masih semester awal. Baru 6 bulan. Habis itu baru deh Ustaz daftarin saya di sekolah lain di sini. Itu satu fase di mana saya merasa kalau Islam itu benar, meskipun waktu itu posisi saya masih dipaksa-paksa, cuman pasrah, oh ya udahlah bener juga ini. Ketika Ustadz saya bilang perempuan itu permata, bukan sebagai budak. Habis itu Islam itu bukan teroris. Yang teroris itu orang Islam, cuman dia tidak menyukai Islam. Sama seperti orang Kristen, tapi dia tidak menyukai Kristen. Jadi jangan menyalahkan Islam itu orang teroris gini-gini. Mungkin kamu bertemu dengan orang yang salah, orang yang mungkin perilakunya jelek, cuma bukan berarti agamanya jelek. Di saat itu saya mikir kayak, ya kan sama ini saya yang lihat cuma yang ada di TV, kayak
bom lah, itulah, terus pada bercadar lah kayak gitu. Jadi kayak ya udah, sejak itu saya mulai berpikir, ya udah deh kalau misalkan ustadz ini mau ngomong-ngomong soal Islam, saya terima aja. Yang penting tapi setiap dia ngomong, saya pasti cari tahu, kayak dia ngomong begini emang bener. Terus carilah di surat kabar, oh ada nih yang begini, oh ada yang begitu. Jadi kayak dia yang diomongin bener, gak ada yang bohong, gak ada yang ngada-ngada, semuanya bener gitu. Dan apa yang diomongin, yang saya baca di Al-Quran juga bener. Jadi udah bener-bener fix, oh emang Islam itu gak bohong, emang semuanya bener. Sampai saya masuk Islam, doktrin-doktrin yang saya terima saat saya Kristen, ternyata itu semua dibahas di Al-Quran. Sebelum saya tahu bahwa, kan saya mikirnya doktrin itu kan doktrin zaman sekarang, nggak mungkin dong kitab bisa tahu kejadian. Kayak contohnya saya baca di Alkitab ya, cuman perjanjian-perjanjian dulu doang yang membahas tentang masa depan. Tapi kalau udah perjanjian baru mungkin udah, itu boleh lah, ini boleh, udah ditoleransi. Sedangkan bahkan untuk soal di Islam, untuk soal kayak menggugurkan bayi atau kita naik pesawat itu hukumnya apa, ini apa, itu semua udah jadi kayak ya udah, kita nggak perlu takut kayak masa depan kayak gimana, udah ada hukumnya semua. Jadi itu yang bikin saya kayak, oh ya udah, saya kalau pakai nerima Islam, hidup saya aja jadi teratur, itu doang. Kalau kebahagiaan selama saya masuk Islam itu pas Lebaran. Pas Lebaran, sholat bareng tetangga, bareng keluarga, kayak bener, oh rasanya sholat begini, sholat bareng tetangga, ya bagi-bagi duit, bagi-bagi duit, habis itu udah gitu. Kalau di keluarga ya sholat. Kalau sholat kan kadang nggak, jarang jamaah karena kan punya kesibukan masing-masing. Kadang saya juga di sini kan, jadi jarang di rumah. Jadi kalau sholat bareng keluarga tuh jarang. Kecuali kalau di rumah, itu pun kalau di rumah saya sendiri, adik-adik saya di rumah pada main. Jadi kalau mama papa di toko, itu saya sholat sendiri sama anak adik saya yang paling kecil umur 6 tahun. Kalau bahagia juga pas lagi, selain lagi Lebaran, lagi Maulid, terus ya lagi ngobrol-ngobrol, tahu gak tadi papa belajar ini, tadi mama belajar ini, itu doang gitu. Kalau dibilang ribet, ya ribet, 5 kali sehari, lebih dari kayak makan vitamin sama makan obat. Kalau dulu kan saya seminggu sekali. Ya kalau mau megang, kalau dulu kan megang kitab juga nggak usah ngambil wudhu, habis misalkan ada panggilan alam lah di kamar mandi, udah habis cuci tangan pegang, nggak perlu ambil wudhu lagi. Malamnya ke diskotik, besoknya ke gereja tobat, terus malam Seninnya habis ke gereja ke diskotik lagi. Jadi kayak gampang lah bisa dibilang. Kalau di luar Islam mungkin ada yang, menurut banyak orang bilang gampang. Kalau ibadah di luar Islam ya gampang karena kayak cuma nampakin fisik doang. Tapi kalau di Islam saya bilang susah. Kenapa di Islam susah? Karena di Islam itu yang dilihat bukan pakaiannya, niatnya, hatinya. Kayak cuma kan saya juga manusia biasa, kadang kalau lagi sholat juga pikirannya kemana-mana. Kadang lagi sholat, sambil sholat sih sholat, Allahu Akbar, tapi di hati kan ngedumel sama anak santri, sama teman sekolah, sama mama atau gimana. Jadi susahnya di situ. Kalau ribetnya, paling ribet tuh sholat subuh, itu doang. Paling susah ya, ketika orang semua lagi tidur, lagi bermimpi, kita harus nyetel alarm, bangun subuh. Cuman kalau dibilang awalnya susah ngejalanin awalnya, karena kan udah kebiasa dari ibadah seminggu sekali jadi 5 kali sehari. Tapi lama kelamaan bakal jadi bakal kayak ngerasa gimana ya, kalau bahasa gue, gila gue tadi kagak sholat subuh, sumpah kagak sholat subuh tadi, kayak merasa kenapa gitu gak sholat subuh. Kalau sholat-sholat yang lain mungkin banyak orang merasa sholat lain gampang lah, sholat zuhur. Cuman yang paling susah tuh sholat subuh, kuncinya di sholat subuh. Karena saya juga santri, saya juga sering bolong sholat subuh, pasti bangunnya ya azannya jam 4, bangunnya jam setengah 6. Nah jadi ya gitu, agak susah. Cuman kalau dibilang orang nggak mau sholat di Islam karena ribet, saya menangkal itu. Karena ya gimana ya,
Karena kalau kalian gak sholat, kalian merasa hidup kalian bahagia, itu tuh omong kosong. Oke, bahagia cuman kayak bahagia, gila gue hari ini ketawa terus, gila kemarin gue jalan-jalan gini, cuma sekedar jalan-jalan, cuman bakal ada fase dimana kalian tuh kalau lagi sendiri, abis jalan sama teman, kalian tuh ngerasa sepi, kosong, merasa nggak ada kerjaan, padahal tuh kerjaan tuh banyak banget. Itu kalau misalkan orang yang bilang ibadah sholat tuh susah. Justru kalau kita amin, kalau sholatnya full, gak ada yang bolong, itu nggak usah jauh-jauh, hari ini isi dompet sisa goceng, pasti besok bakal ada orang yang ngasih 100.000, besoknya ngasih 200.000, ada aja. Jadi nggak usah ngerasa kayak ih gue malas banget sholat, cuma sekali ngeliat dompet, sumpah dompet gue sisa segini. Ya ngapain kalian harus capek-capek kayak ngedumel dompet? Selagi kalian kerja atau ikhtiar, kalian juga sholat, nanti datang juga sendiri duit, datang juga sendiri makanan. Jadi kalau misalkan banyak orang yang bilang Islam itu ribet sholatnya, iya ribet. Cuman kalau ada orang yang bilang saya nggak mau sholat karena sholatnya ribet, itu saya tangkal. Kalau cuman dibilang Islamnya, sholat Islam ribet ya, harus ini dulu. Saya juga merasakan ribetnya, iya ribet. Tapi kalau cuman gara-gara ribet dia nggak mau sholat, salahnya di situ. Kan banyak orang bilang Tuhan kok nggak ada, atau enggak. Banyak orang Islam juga bilang Tuhan kok patung, Tuhan kok pakai baju, kan begitu. Tuhan kok bisa, kalau sekarang kalau bisa dilihat di TikTok, banyak TikTok, pos-posan TikTok yang berwujud seperti, saya bilang, saya sebut seperti dulu ya, apa yang saya sebut Yesus. Banyak TikTok yang memiliki pos-posan Yesus sedang joget, Yesus sedang menari, gara-gara ada orang lumpuh, habis itu orang lumpuh, saya sempat lihat ada orang lumpuh, terus orang ini berpakaian seperti Yesus, dia dorong orang lumpuh ini ke dalam seperti kolam itu, dia dorong, habis itu pas orang lumpuh itu naik, kakinya udah nongol, terus Yesus juga joget. Memang kalau misalkan itu orang Islam yang buat, saya menangkal nggak boleh begitu kan, karena kita bisa dibilang iya toleransi lah. Cuman kalau soal konsep ketuhanan, Allah itu kan punya banyak sifat, dan salah satu sifatnya itu adalah dia adil. Jadi kalau misalkan dia terlihat, apa kabar dengan orang yang buta dari lahir? Kalau misalkan Allah bisa menciptakan, yalah saya sekarang nih saya sempurna, besok amit-amit lah, nauzubillah, Allah juga bisa bikin saya buta besok. Nggak usah pakai besok, 2 jam kemudian. Bahkan orang yang memang benar-benar seorang wanita hamil di USG-nya bagus, dia anaknya pokoknya anaknya di dalam kandungan bagus, benar-benar kayak pokoknya perfect deh. Dia bisa keluar dengan satu kecacatan, padahal di USG itu sama sekali nggak terdeteksi cacatnya. Nah, terus kalau misalkan dibilang Allah di Islam itu nggak ada, saya menyangkal, karena kalau misal begitu, kenapa Allah menciptakan orang buta? Terus ada yang bilang Allah menciptakan orang buta ya, meskipun biar kalaupun Allah itu ada dan orang buta itu nggak bisa melihat, dia pasti bisa untuk menguji keimanannya, kesetiaannya terhadap iman. Saya bilang salah, karena di Islam itu Allah itu punya banyak sifat, dan kalau misalkan dia menciptakan orang buta, orang buta dan dia bisa dilihat, berarti dia nggak adil. Dan juga kalau dibilang Allah itu kan satu, kalau dibilang ada Allah banyak, kok Allah Tuhannya Islam kok aneh sih? Masa soal sholat banyak, kalau teman-teman saya dulu ya, yang dulu masih komunikasi, cuman sekarang udah nggak lagi, banyak bilang kan manggilnya tes kok Tuhan lu kok kayak gitu sih, kayak gimana, kayak iya kayak ya gitu deh, pokoknya nggak kelihatan mujizatnya. Emang mujizatnya apa sih? Kalau Yesus kan bisa ituin orang mati, habis itu bisa sembuhin orang sakit. Lagi pun kalau misalkan mereka baca, mereka tahu Yesus Nabi Isa bisa menyembuhkan orang sakit, itu semuanya karunia juga dari Allah. Nggak mungkin dong tiba-tiba dia lahir sering terus tiba-tiba ada aku bisa menyembuhkan ini, aku bisa menyembuhkan itu. Kalau gitu saya juga mau.
saya juga bisa jadi Tuhan kalau begitu. Masalahnya kan beda. Masalahnya Allah itu kan dia tahu segalanya. Bahkan banyak orang bilang begini, gue nggak masuk Islam gue jadi orang kaya, gue nggak masuk Islam gue bahagia, gue tiap hari ketawa, punya keluarga yang happy. Banyak orang, terutama anak-anak muda di luar sana, membanding-bandingkan hidup keluarganya dengan hidup keluarga orang lain dan lalu mengatasnamakan agama. Nah, misalkan kayak contoh, gue di Islam keluarga gue berantakan, gue masuk Kristen, gue nggak merasa sedih setiap keluarga gue berantem, gue justru merasa tenang. Ya gini ya, saya tegaskan Allah itu cuma satu. Dia itu menyayangi semua makhluk hidupnya, tapi nggak semua makhluk hidupnya dikasih rahmat. Itu doang. Jadi kalau misalkan dibilang Allah, gue merasa bahagia, ya Allah tuh sayang sama lu, cuman lu tuh harus tahu konsepnya tuh ada di mana. Kalau lu cuma bilang gue bahagia karena gue di luar Islam gini-gini, ya lu salah. Terus ada yang bilang dia masuk Islam, no hidupnya jadi miskin, melarat, abis tuh lihat keluarganya gini-gini. Nggak ada yang tahu, kalaupun dia ngejalanin kayak gitu, dia ngerasa bahagia, biasa aja. Justru dia nih orang yang bertanya ini, dia hidupnya happy tapi dia tetap ngerasa hampa. Siapa yang paling merasa rugi? Dia yang merasa hampa. Dia mah meskipun jadi terjal sama kapal juga dia merasa bahagia. Berarti dia hidupnya bahagia. Kalaupun percuma kalau kalian punya harta, nggak usah jauh-jauh. Kalian punya harta, kalian punya teman, punya banyak aktivitas, tapi meskipun kalian merasa sendiri di tengah-tengah keramaian, berarti hidup kalian tuh ada yang kurang. Jadi jangan kayak merasa, kok gue setiap gue masuk Islam gue begini. Saya pernah menghadapi satu orang, dia ini Kristen, dia Islam, cuman dia ini merasa tidak disayang sama orang tuanya karena orang tuanya sibuk. Jadi karena orang tuanya sibuk, banyak orang yang ngasut dia, ya udah lu masuk Kristen aja, di Kristen ya lu bisa dapet teman-teman kayak gitu kan, teman-teman. Sebenarnya di Islam kok dibilang teman Islam juga banyak, kenapa harus pakai ke agama? Masalah di situ banyak orang menghasut. Jadi kita harus kuatin akidah, kita harus kuatin tauhid. Terus kalau soal ketuhanan itu juga kenapa nggak kelihat? Tadi udah saya bahas ya. Terus kok nggak adil sih? Katanya di Islam itu tentram. Kata di Islam mengajarkan kekayaan. Jadi Islam itu orang Islam nggak boleh miskin. Tapi masih aja ada penduduk Indonesia yang miskin. Itu biasa saya waktu itu pernah dengar ada orang besar ngomong kayak gitu. Kadang berpikir begini, kita kan punya pilihan, takdir baik, takdir buruk, nasib baik, nasib buruk. Ya tergantung kita tuh pengen jadi yang baik atau yang buruk. Kalau kita kerja, kita usaha, kita nggak nyerah, Allah tuh mau gimana pun, sedikit apapun kita kerja pasti dikasih. Kecuali kita tidur baring-baringan HP terus tiba-tiba ngeluh, ih pengen duit, ih pengen makan itu, atau bagaimana, ketawa juga malaikat kalau malaikat dengar. Jadi kayak jangan bilang Islam mah katanya mengajarkan kekayaan tapi kok dia malah banyak orang sih miskin. Itu tergantung orangnya, kayak orangnya pengen kerja keras atau enggak. Kalau kamu ngomong begitu terus orangnya pemalas, percuma kamu ngomong kayak gitu. Kalau dasarnya pemalas mah pemalas aja, nggak, jangan mengatasnamakan agama. Kalau emang dasarnya rajin, mau dia kayak gimana pun juga dia pasti rajin. Itu aja sih Kak kalau soal ketuhanan. Kalau hal-hal pahit yang saya di Islam saya rasain, kalau orang kan kalau mau masuk Islam pasti kabur lah dari rumah. Kalau saya kan enteng ya, tinggal masuk sini, syahadat selesai, masuk pondok, belajar, nah Islam, udah masuk Islam. Cuma kalau di Islam, yang pertama cemooh orang, terus tatapannya, saya juga murid, saya punya guru favorit dong di sekolah yang lama. Langsung kayak nggak mau nyapa gitu. Jadi kayak, ih kok gitu sih, kan seorang guru, cuman kayak ya udahlah. Mungkin dia nggak suka atau gimana. Terus kayak ya karena terutama soal pakaian ya. Saya juga punya teman di sekolah yang baru, cuman kan mungkin zaman sekarang pakaiannya seperti
gitu ya, kayak bermodis, berstylish, kayak jilbabnya ada aja bentuknya, ke leher lah, dadanya, pokoknya bisa berkibas lah. Kalau saya tuh cuman jilbab 15 ribuan di pasar, yang panjang itu doang, udah itu nggak ada aneh-aneh. Mungkin ya namanya juga anak zaman sekarang, apalagi anak SMA, kayak lu masih 17 tahun juga masih kok pakainya begini sih. Sempat sih kayak ngedown, kayak sempat berpikir, seharusnya dia nopang dong, aku kan masuk Islam gini-gini. Kadang berpikir, kok Islam dia boleh sih pakai kayak gini. Cuman saya sempat nanya ke salah satu kakak di sini, kakak ini bilang, sama di Kristen, kok di Kristen begini sih. Jadi setiap orang tuh berbeda imannya, jadi tergantung imannya aja, jangan menyalahkan agamanya. Terus sejak itu saya berpikir, oh ya udah, kalau gitu saya pakai pakaian yang menurut saya nyaman gitu. Kalau soal belajar mengaji, ya saya nggak pernah bikin pusing sih Kak. Cuman kayak kalau belajar ya nikmatin, enjoy. Kalau udah ya gitu, udah selesai. Besoknya ngaji, enjoy lagi, jadi nggak dibikin pusing. Ya meskipun selesai ngaji lupa semua kan, ngaji udah langsung dilupain, udah nggak ada. Besok ditanya, ingat nggak kemarin kamu ngaji apa, gini. Udah nggak ingat. Cuman kan lama-kelamaan kayak tiap hari diulang, tiap jam sholat 5 kali sholat, 5 kali diulang. Jadi gimana nggak hafal kan. Terus kalau soal menghafal Al-Quran, saya juga sempat down. Terus downnya karena kan susah. Awal-awal saya menghafal Al-Quran itu, saya belum bisa baca Al-Quran dengan lancar, tapi dipaksakan menghafal. Karena di sini kan harus menghafal. Akhirnya saya menghafal Al-Quran itu nangis. Pokoknya sampai ditunjuk deh Al-Quran, nggak bisa. Akhirnya saya nggak mau megang Al-Quran seharian, karena nggak mood ya. Akhirnya susahnya di menghafal Al-Quran tuh di situ. Kalau ketemu ada yang susah, mau nangis, mau dibanting, tapi nggak boleh kan. Kayak mau dilecekin juga kita nggak boleh. Apa megang aja harus pakai wudhu, apalagi dilecekin. Cuman ya kadang kan. Terus kalau soal orang kayak saya kan dulu agak lama ya. Lu udah segini, udah berapa lama segini kok masih segini aja hafalannya. Kayak kadang kayak mikir lah, emang hafal itu gampang, kayak ya sudahlah. Kayak cuma kadang ngedubel sendiri, nih hafal tuh susah, mau hafal hadis susah banget. Cuman kayak kalau mereka nanya, ya udah bu enjoy. Susahnya di situ, tapi lebih susah tuh cuma di bagian ke itu doang sih, pakaian sama hal kebiasaan buruk. Kalau ngeliat babi, kayak udah cuma naik lah, ya ampun. Cuma masih kayak suka ada nafsu kayak pengen makan. Karena ya hidup udah 17 tahun, masuk Islam baru 2 tahun, sisanya saya makan babi terus. Gak mungkin dong dalam 2 tahun langsung hilang gak suka babi. Mungkin ada orang yang imannya langsung bisa kok gak suka babi. Kalau saya enggak. Kalau ngeliat babi, kalau ngeliat minuman, kayak oh my god, itu nggak bisa. Harus jauh-jauh dari tempat seperti itu. Harus, tidak bisa seperti itu. Kalau misalkan ada orang, banyak kan zaman sekarang teman-teman, ayo dong kita pergi ke mall. Saya meskipun udah Islam, kadang hidung saya tuh peka sama kayak babi panggang, sosis babi, kayak ini sih babi panggang, ini babi goreng, babi kecap. Meskipun udah jauh babinya nih, tempat makan babinya udah jauh, tetap aja saya kayak masih ke bawah. Jadi susahnya itu hilangin nafsu makan babi, hilangin nafsu minuman, hilangin kayak hilangin ngedown saat dibilang bajunya kayak gini-gini. Itu doang sih. Kalau sisanya enggak, enjoy. Karena saya masih muda, jadi saya juga banyak itunya kan, ngelarang-larang lah. Karena masih kayak ayam dilepas kandang. Jadi kalau nggak tuh nggak bisa dikontrol. Cuman karena saya juga masih ngelakuin ini, ngelakuin itu. Kalau bisa dibilang kafah, saya sendiri belum. Cuman kalau diminta motivasi, saya pernah dapet saran dari teman. Kalau kalian pengen menjalani Islam yang kafah, ingat mati. Itu doang. Kalau apapun alasannya, kalian pengen rajin sholat subuh, ingat mati. Kalian pengen rajin sedekah, ingat mati. Karena
apapun itu alasannya, apapun yang kita lakukan, ujung-ujungnya kita mati. Jadi mau nggak mau kita belajar, kita lagi malas bosen belajar. Wajar ya bosen ya, capek belajar, capek. Kenapa sih harus ngapal mulu, ngitung mulu, ketemu angka terus. Ya mau nggak mau, ujung-ujungnya meskipun kita belajar, ya kita mati. Terus ada yang orang bilang gini, ya kalau ujung-ujungnya mati kenapa harus belajar? Ujung-ujungnya mati kenapa harus sholat? Ujung-ujungnya mati kenapa harus sedekah? Terus kamu mau pakai apa masuk surga? Pakai wajah kamu yang cantik, pakai tampan kamu. Allah juga nggak bakal baper sama wajah cantik kamu, orang dia yang ciptain. Kamu jelek juga dia yang ciptain. Kamu cantik, Allah kamu tampan, kamu kaya, Allah yang bikin kamu kaya. Jadi semuanya balik ke Allah. Yang Allah minta itu adalah sesuatu yang nggak bisa dibeli pakai duit, tapi hasilnya surga. Ya apa? Iman. Surga juga nggak bakal minta wajah cantik kamu. Bahkan ya nanti kamu di surga, bidadari surga juga bakal cemburu, insecure, tahu gak, sama meskipun kamu bilang aku jelek, aku jerawatan di dunia, baru di dunia. Kalau di surga kamu mulus, bagaimana? Jadi kayak kalau menjalani pengen Islam yang kafah, itu aja satu halnya, ingat mati. Apapun alasannya, pokoknya ingat mati. Tapi kalau misalkan ada orang yang bilang, misalkan nih kalian bilang, ditanya, kamu ngapa-ngapain tapi alasan kamu cuma ingat mati. Terus buat apa kamu begini? Ya tinggal jawab. Terus kamu kalau misalkan kamu ngelakuin ini, ngelakuin gitu, emang kamu dapat hasil apa? Emang nanti kalau kamu masuk surga kamu punya apa sih kalau dimasuk surga? Kalau misalkan kamu punya harta, bagi deh ke aku, biar aku juga bisa masuk surga. Kalau itu bisa. Kalau enggak, mau pakai apa? Mau minta mama kemarin aku kerja di dunia lupa gini. Minta bakarin duit, masukin kuburan. Kayak di surganya nggak begitu. Gak laku duit Indonesia masuk surga. Begitu aja sih Kak. Awal yang di sini tuh sangat tertekan batin. Hilang dari orang tua kan sangat tertekan batin. Belum lagi bertemu orang-orang yang beda karakter, beda watak, kerasnya juga beda. Saya di rumah meskipun keras, di sini lebih keras lagi ternyata orang yang dari rumah. Jadi kalau bertemu dengan orang sini kayak, sempat di sini nangis berkali-kali kan. Bukan nangis karena orangnya, karena kangen orang tua, kangen mah kangen. Cuman nangisnya itu karena di sini kan kayak dari Kupang kan. Jadi kayak cara mereka ngomong tuh kayak cara mereka ngajak berantem. Jadi kayak merasa, aku baru masuk udah dibentak. Aku masih cuma gini dibentak, itu doang. Sampai detik ini yang saya pelajari di sini sih banyak ya. Kalau yang dari ilmu, secara ilmu teori di sini banyak yang dapat saya dapati. Tapi lebih banyak saya dapati ilmu dalam bersosialisasi sama manusianya. Itu doang. Kalau ilmu dalam bersosialisasi sama manusia di sini menurut saya belajar keras karena kan saya harus menyesuaikan karakter saya diri saya sama mereka. Karena nggak mungkin kita bakal nyuruh mereka buat menyesuaikan diri mereka ke kita, bahkan kalau kita nggak bisa memahami diri mereka. Itu sih yang sulit. Yang kadang kalau berantem, namanya juga sesama manusia ya, apalagi kalau perempuan berantem ya pasti lebih parah daripada laki-laki. Itu doang sih yang lebih susah. Kalau soal ilmu, soal secara teori itu ini saya ya insya Allah saya bisa, cuman kalau soal sosialisasi masih kurang. Dan terutama kalau karena saya cuek, jadi kayak kalau orang mau, misal orang lagi berantem nih, buku hantam di bawah, saya cuma buku hantam, begitu doang. Jadi kayak begini, begitu. Itu yang masih saya harus meningkat. Jadi rasa peduli saya ke orang tuh harus ditingkatin, cuman kadang itu agak susah di situnya. Situ sih yang saya tangkap dari sini. Sama yang saya tangkap di sini cara masak mereka, cara lidah mereka, terus bahasa mereka, terus budaya mereka, kata-kata yang menurut mereka biasa aja tapi bagi saya nyakitin, saya harus kayak bagi mereka biasa, udah. Terus saya juga harus jaga kata-kata saya yang bagi saya biasa tapi bagi mereka nyakitin. Di situ susahnya. Selebihnya nggak ada sih kalau soal kayak belajar gitu, nggak ada. Visi misi saya nyantri di sini, saya pengen kalau saya udah di luar, saya bisa kayak menjawab pertanyaan orang, meskipun saya cuma tahu dasarnya, setidaknya saya bisa. Itu hukumnya gini, meskipun nanti ujung-ujungnya saya bilang, tapi kamu tanya ini lagi deh, takutnya saya salah. Cuman nggak tahu deh, kamu pun tanya gini lagi.
Setidaknya saya bisa menjawab, oh ini setidaknya nanti kalau orang lihat, tapi bukan berarti saya pengen dilihat orang ya, cuman orang kan pasti menilai, kamu udah masuk Islam, nyantri beberapa tahun, masa cuma dapat kayak gini doang. Jadi otomatis belajar dong, tapi bukan berarti saya jawab begini, saya oh berarti dia masuk pondok pengen dilihat orang biar bisa jawab kayak gini-gini. Enggak, kalau ada orang, kalau ibu saya nanya, jadi saya bisa, iya mah jadi begini, iya mah jadi begitu, oh iya pak, jadi ya nggak malu-maluin keluarga. Sisanya udah sih terus membanggakan Ustadz Nababan, biar Ustadz Nababan juga nggak percaya kan Ustadz Nababan udah ngasih itu, ngasih ini, fasilitas juga udah dikasih, terus pendidikan sekolah juga udah dikasih, biaya pendidikan juga nggak goceng, harganya pasti mahal di atas 1 juta. Jadi mau nggak mau kita harus ya feedback lah, Ustadz ngasih kita apa, kita feedback balik. Ya meskipun Ustadz gak mau kita, memang Ustadz gak mau kita ngasih duit Ustadz Nababan, teman yang Ustadz pengen santrinya jadi orang, itu doang. Itu doang sih yang saya mau. Pesan-pesan saya buat orang-orang Islam di luar sana yang mualaf ataupun calon mualaf ataupun orang-orang, ya pokoknya orang-orang Islam calon mualaf atau yang udah mualaf, pesan saya cuman jangan pernah ngerasa sendiri, jangan pernah ngerasa benar, jangan pernah menyalahkan agama orang lain. Memang banyak di luar sana, iya sih memang Islam itu agama yang paling benar. Kalau ada orang bilang semua agama mengajarkan kebaikan, iya semua agama mengajarkan kebaikan, nggak ada agama mengajarkan ayo kita bunuh, ayo kita gini. Semua yang mengajarkan kebaikan, tapi kadang orangnya begitu, suka kayak dia melakukan kejahatan tapi dia mengataskan agama. Jadi jangan juga menganggap salah. Itu aja sih, jangan merasa benar, jangan merasa sendiri, jangan pernah menyalahkan agama orang lain kalau agama kita nggak mau disalahkan. Karena apa yang kita lakuin itu pasti ada feedbacknya. Jadi kalau misalkan kalian ngituin agama orang lain, nyalahin agama orang lain, cemooh agama orang lain, ya kalian harus kuat kalau agama kalian dicemooh juga sama agama lain. Kenapa? Karena itu kan hasil dari perbuatan. Kecuali jangan satu lagi, jangan pernah bilang secara langsung di depan orang, agama kamu tuh salah, tau gak? Agama kamu tuh pokoknya kafir kayak gini. Itu tuh benar-benar dilarang karena Islam nggak pernah ngajarkan gitu. Kalau ada orang sampai mengatasnamakan Islam kayak gitu, berarti dia nggak tahu Islam kayak gimana. Kalau sampai dia bilang agama orang lain itu, memang agama orang lain itu, agama Islam itu memang agama benar-benar agama yang diturunkan Allah, benar-benar agama yang paling benar. Cuman jangan sampai kalian ngucap dari kata mulut kalian agama yang lain tuh salah, kafir, itu jangan. Berarti kalau sampai kalian ngucap kayak gitu, kalian belum tahu Islam, karena Islam nggak pernah mengajarkan kekerasan, cuman kelembutan. Jadi kalau misalkan pengen teman kalian juga pengen masuk Islam, nggak perlu kalian capek-capek dakwah, kamu mau begini. Cukup aja kayak diajak ngobrol. Saya juga punya teman, dia itu yang tadi kakak ceritakan, dia punya keluarga, tapi dia nggak pernah berdakwah sama keluarganya. Jadi tiba-tiba ibunya masuk Islam. Itu saya acungin jempol karena banyak orang-orang sini yang dia mendakwakan orang tuanya, tapi orang tuanya belum masuk Islam, sedangkan dia tidak berbuat apa-apa, ibunya masuk Islam sendiri. Berarti dia melakukannya dengan perbuatan. Justru perbuatan itu yang paling sulit. Jadi kalian nggak perlu mendakwah pakai kata-kata, cukup perbuatan. Saling menyapa, saling ini. Kalau kalian diajak, misalkan kalian ngumpul nih sama teman-teman, terus teman-teman kalian pada minum-minumnya nggak benar, kalian nggak perlu ikut-ikutan atau kalian nggak perlu ngejoin mereka, nggak perlu. Cukup jadi diri kalian sendiri dengan pegangan tauhid, udah itu doang. Oh itu kalian tahu itu nggak boleh, udah nggak usah dilakuin. Kalau mereka nanya, kok semenjak masuk Islam nggak mau minum ini sih gini, alasannya aja, nggak enak, sakit tenggorokan, udah gitu aja. Nggak perlu bilang, enggak di agama gue nggak boleh begini, ini di bid'ah nih haram. Jangan. Kalian kalau pengen masuk kayak gitu, kalian bilang aja tenggorokan kalian sakit. Nanti lama kelamaan terus mereka bilang, Dija udah, misalkan namanya si Fulan lah, Fulan udah berhenti minum ya, dia gini. Dia udah nggak pernah ngomong kasar lagi ya, gini. Jadi semua di perbuatan gitu aja.
Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata-kata yang keliru, kata-kata yang menyakiti hati, kata-kata yang salah atau memang tidak sesuai, karena juga saya masih dibilang masih pemula, jadi saya masih banyak belajar. Saya harap kalian termotivasi, kalaupun tidak, saya harap kedepannya kalian juga bakal termotivasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah.